Halo, halo Mbak ya. Halo. Ah sorry ya, Ya. kok soalnya barusan buka kantor. Gimana Mbak? Ada yang bisa dibantu? Ya, gini loh, Cek. Enggak, saya ini kan juga saya itu mantan TKW ya dari Hong Kong. Itu kan saya maunya kembali ke sana lagi, tapi kan kalau paspor saya sih masih sampai 2025 ya. Mm-hmm. Tetapi kan kemarin itu paspor sama KTP itu kan udah benar, namanya itu sudah apa itu sudah sama gitu loh. Tapi setelah saya pulang ke Indonesia kan ternyata itu ada perbedaannya dari sini. Kalau nama saya itu yang di Hongkong itu ada PIN-nya itu PIN bapak saya gitu loh. Terus apa nanti sulit ya kalau saya kesini lagi? Iya, surat-suratnya harus dilengkapi dong. Pastinya suratnya harus lengkap, termasuk akte kelahiran, semuanya harus ada. Harus sama gitu ya? Iya no, nggak sama terus biar. Aduh. Enggak, masalah kan sekarang ini kan kalau KTP Indonesia itu kan sudah elektrik, itu sudah seumur hidup itu loh, Cik. Ngerti ya, itu PT yang harus bisa menyelesaikan kalau kayak gitu. Jadi sampean tak kasih nomornya PT. Kalau masalah itu kan PT yang bertanggung jawab atas apapun itu namanya. Jadi kalau saya pribadi, saya jujur nggak bisa. Tapi sampean bisa tak rekomendasikan ke PT. Jadi PT yang bisa memperbaiki datamu. Oh gitu ya, Cik. Kan sebenarnya saya masih bulan 6 kemarin ini saya pulang, tapi kan ini kan kemarin itu nenek yang saya jaga itu kan udah meninggal. Dan terus ini kan ada temennya nenek saya itu dulu juga kenal sama saya gitulah, dia suruh aku datang lagi gitulah. Terus sampean direct hire gitu tak? Jika mau ngambil kamu lagi gitu tak? Iya, itu yang telepon majikanku yang dulu mau dikasihkan itu saudaranya gitu loh, soalnya kan neneknya udah meninggal. Oke. Terus sampean mau proses lagi gitu? Iya, suruh datang di situ lagi, tapi kan saya pikirkan gini, orang tadi kemarin aja kan pernah itu yang di Hongkong pakai T sama dia aja tuh masuknya udah sisanya minta ampun. Nah sekarang ini kalau karena aku sudah belum 1 tahun sih saya pulang sebenarnya. Kan itu perbedaannya kan di belakangnya KTP itu ada PIN nama bapak saya gitu loh. Oke, bisa fotoin ke saya belum? Gitu. Fotoin KTP-mu Indonesia sama fotoin KTP-mu Hongkong. Jadi ntar tak hubungi PT, apakah bisa memperbaiki datamu apa enggak? Karena kalau saya pribadi di Hongkong saya tidak begitu tahu. Mendingan kasih no datamu ke aku, terus aku tanyain sama PT. Kasih no aku sekarang ya. Bukan baru-baru ini loh, saya kan cuma ini saya tanya dulu gitu. Masalahnya kan juga bapak saya kan, aku juga masih mau ngerawat bapak saya dulu gitu loh. Aku cuma mau tanya dia keadaannya kayak gitu itu apa masih bisa masuk gitu. Karena saya kan pulang kemarin kan juga nomor 1 juga bapak saya kan udah tua mau merawat gitu. Cuma aku mau tanya kalau bisa ya nanti aku mau bapak saya mau sehat dulu baru itu mau kesana lagi maunya gitu. Setahu saya kalau memang sampean tidak melakukan kriminal dan di situ cuman kesalahan pada nama, kayaknya nggak ada masalah gitu loh. Saya pribadi merasa tidak ada masalah. Oh nggak ada, insya Allah nggak ada. Insya Allah nggak ada kok. Saya alhamdulillah yang dari Hongkong tuh majikan saya itu semua baik. Soalnya saya orang itu menerima pada orang kemarin itu ya pertama kali saya ke Hongkong itu loh saya. Majikan saya itu 18 orang saya sama saya itu, tapi saya bisa sampai di sana 2 tahun, baju di sini 2 tahun sampai dia ngambil saya itu 3 kali. Saya di Indonesia 2 tahun disuruh kembali lagi majikan tetap itu sampai 3 kali. Terus kemarin itu kan masalahnya karena aku disuruh ke apa itu ikut gini ceritanya, akan suruh jaga anak kecil, padahal di sini juga ada Filipin, tapi menantunya itu pilih aku yang pindah gitu loh, sedangkan aku kalau di mana itu di Cilu. Halo. Oke, suaranya putus, saya tidak tahu apa yang terjadi. Ya wes, nggak apa-apa wes. Intinya kalau beda data apakah bisa masuk? Ya bisa dong. Yang penting kalian tidak melakukan kriminal, kan bisa disesuaikan di Indonesia sana. Saya pribadi tidak tahu bagaimana penyesuaiannya, itu tergantung dari PT, karena
PT yang lebih tahu ya, PT yang lebih punya otoritas ya, di mana mereka mungkin punya koneksi atau seperti apa, saya kurang tahu. Ini semua tergantung dari keberadaan PT yang ada di Indonesia. Sekali lagi, data ganda, yang penting kalian tidak melakukan kriminal, itu masih bisa dimaafkan ya. Tapi kalau kalian sudah data ganda melakukan kriminal, oke, sebentar saya angkat lagi. Ya Mbak? Maaf deh. Nggak apa-apa, nggak bagus sih. nggak apa-apa. Iya, kalau sekarang kalau saya mau kembalikan Moxie, dia tuh juga mau saya gitu. Tapi ini kan majikan yang kemarin itu memang benar-benar, ya semuanya memang bagus ya, majikan itu memang bagus. Soalnya kalau yang pertama itu memang dia sangat berat, tapi aku juga senang soalnya orangnya kan semua baik-baik gitu. Yang penting kalau kerja walaupun seberat apapun itu yang kalau kerjanya ikhlas kan kita bisa menjalani dengan ikhlas kan kita bisa kerja gitu kan. Betul. Jadi emang iya ntar hubungi saya. Sekarang kan kamu masih belum pasti. Jadi kalau memang pasti hubungi saya. Iya ya, nanti saya menghubungi Titi Yuni kak. Siap. Ini KTP saya sama Titi ya. Siap. Terima kasih nggih. Ya, makasih banget loh. Nggih, matur nuwun. Lain kali saya hubungi lagi sama. Nggih, matur nuwun. Makasih banyak Titi. Iya, monggo. Sami-sami. Monggo. Ya, saya lanjutkan tadi. Seperti yang saya katakan bahwa kalau masalah data di Indonesia, saya benar-benar tidak tahu. Kenapa? Bagaimana prosesnya dan seperti apa? Saya nggak ngerti. Jadi saya lebih menyerahkan pada PT, di mana PT yang lebih tahu bagaimana prosesnya. Jadi buat mbak-mbaknya di luar sana, gimana ya? Saya tidak ingin kalian mengatakan bahwa tidak bisa dan tidak bisa. Saya rasa apapun bisa selagi kamu percaya, selagi kamu mau, selagi kamu mampu. Jadi buat teman-teman yang di luar sana, tanamkan pada diri kalian kepercayaan diri. Kamu pasti bisa gitu loh. Kalau kamu pribadi tidak yakin, gimana saya bisa yakin bahwa kamu bisa? Ini yang jadi persoalan setiap saat, setiap waktu ya. Jadi kalau kalian berpikir bahwa tidak bisa, apalagi saya yang tidak tahu awal-awalnya, tiba-tiba dikasih bongkokan dan kalian bilang nggak bisa sih Miss. Ya udah nggak bisa, kalian tahu, nggak usah nanya. Tapi kalau di hati kalian ragu dan tapi percaya dalam diri sendiri bahwa bisa, saya itu cuma support system, saya itu cuma memberikan kekuatan di belakang kalian. Selagi kamu tidak melakukan kesalahan, selagi kamu taat peraturan, tidak ada yang tidak bisa. Dan jangan lupa berusaha dan berdoa. Berusaha saja tanpa berdoa itu sombong. Jadi kalau berdoa aja tanpa usaha ya nggak mungkin juga orang tiba-tiba duduk berdoa aja terus dijatuhin uang emas di sekitarnya, nggak juga kan. Mungkin Tuhan sudah sediakan rezeki, tapi kan kamu harus keluar dari rumah, harus berekspresi, harus melakukan pekerjaan. Kan tidak mungkin juga tiba-tiba kamu dapat warisan yang dimana notabene seperti saya bukan orang kaya. Saya kan bukan orang kaya, tidak mungkin bagi saya untuk mendapatkan warisan miliaran gitu loh. Saya keturunan orang biasa-biasa aja, gimana mungkin tiba-tiba saya mendapatkan kekayaan dan kekuasaan, kecuali dalam film-film ya, kecuali dalam sinetron ya. Itu bisa terjadi, tapi di dunia nyata jangan harap gitu loh. Boleh mimpi setinggi langit, tapi bukan berarti mimpi yang gila, mimpi yang tidak bisa terjadi, dan kalian mengharapkan seseorang tiba-tiba datang dan memberikan kalian kekayaan. Dulu ayah saya selalu bilang, ibu saya juga bilang, doanya apa? Dia tidak berdoa untuk mendapatkan saya agar dapat suami kaya. Tapi ibu bapak saya itu berdoa agar saya bisa kaya. Jadi, gimana ceritanya? Seperti ini. Percuma dong ibu saya mendoakan semoga dapat suami yang kaya raya. Tapi kan tidak seperti itu. Kalau suami yang kaya, giliran saya ditinggalkan, saya nggak punya apa-apa. Tapi ibu saya dan bapak saya selalu berdoa agar anak-anak saya kaya. Jadi kepercayaan itu ada pada orang tua saya. Ya walaupun hari ini saya bukan kaya raya, kalau bisa dibilang saya lebih dari cukup. Dan syukur alhamdulillah saya itu tidak kekurangan. Kalau cuman makan saja, saya tidak kekurangan. Dan rumah saya tidak bagus sekali, rumah saya tidak mewah sekali, tapi saya sangat bersyukur karena rumah sendiri. Banyak orang-orang di luar sana rumahnya masih nyewa, kadang-kadang nggak bisa bayar sewaan atau apapun itu namanya. Jadi saya masih lebih dari cukup. Jadi itu saya bersyukur banget
Kalau dibilang kurang ya kurang ya Mbak ya. Kenapa? Siapa sih yang nggak kepingin punya rumah mewah besar? Rumah saya kecil sekali. Rumah saya kecil sekali. Cukup cukup ya buat keluarga kami. Kita 5 orang, 6 orang. Jadi kadang-kadang kamar mandi cuma satu, yang satunya belum keluar sudah didodok, yang satunya belum keluar sudah didodok. Tapi mau gimana lagi? Benar nggak? Mau gimana lagi? Jadi itu adalah kenyataan. Jadi buat teman-teman yang ada di luar sana, lebih banyak bersyukur. Berkat Tuhan mengalir atas kita semua. Semoga semua makhluk bahagia dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.